Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah 4, ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bekerja yang tidak pernah mendatangkan rasa puas. Di zaman sekarang ini, orang yang ciri-cirinya suka bekerja terus-menerus, tapi tidak pernah merasa puas dengan hidupnya itu, biasanya disebut sebagai workaholic atau pecandu kerja. Sebuah buku menggambarkan tentang workaholic ini seperti hamster yang hidup dalam roda putar. Tidak pernah ada habis-habisnya, tetapi juga tidak pernah ada rasa puasnya. Kecanduan bekerja merupakan problema emosional yang bersumber dari dorongan kuat untuk bisa memiliki kuasa serta kontrol atau untuk mendapatkan pengakuan atas kesuksesan yang dicapainya. Pada nas renungan firman Tuhan hari ini, Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, mau menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa bekerja tiada henti-hentinya itu adalah suatu kesia-siaan hidup. Banyak di antara kita umat manusia ini cenderung tidak pernah merasa puas dengan harta benda kekayaan duniawi yang dimilikinya. Iri hati akan kesuksesan dan keberhasilan serta kekayaan yang dimiliki oleh orang lain seringkali itulah yang menjadi pemicu atau penyebabnya. Motivasi-motivasi seperti ini bisa menghancurkan umat manusia. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan motivasi kita di dalam bekerja, termasuk dalam pekerjaan pelayanan gerejawi. Jangan sampai kita terjebak di dalam dan oleh motivasi yang salah pada pelayanan gerejawi itu. Kecanduan kerja pelayanan bisa terjadi pada siapa saja, tanpa kecuali seperti pada seorang pengerja gereja ini, di mana ia bercerita ketika mencoba cuti selama seminggu, ternyata ia mengalami gejala-gejala seperti orang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan, mudah sekali jengkel, selalu gelisah, dan sulit untuk menguasai diri. Ia dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak jelas alasannya dan mengalami frustrasi berat karena dipenuhi oleh kebutuhan yang tidak terpuaskan akan pencapaian dan keberhasilan untuk melakukan atau menyelesaikan berbagai hal di dalam pelayanannya itu. Sampai seorang sahabatnya memperingatkan dia, barulah ia sadar bahwa ia telah kecanduan kesuksesan di dalam pekerjaan pelayanannya. Sejak saat itu ia mulai mengikuti konseling untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Sesungguhnya, bila kita pertanyakan apakah kita mengalami kondisi serupa seperti itu, yaitu bekerja itu baik, bahkan merupakan perintah Tuhan Allah, Bapa di surga, di
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia bekerja tetapi tetap berhenti pada hari yang ketujuh untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan yang lain tetapi memelihara apa yang sudah diciptakannya. Tuhan Allah Bapa kita itu terus bekerja sebagaimana dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus-Nya, sebagaimana kita dapat rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, marilah kita perlu memperhatikan motivasi di dalam kita melakukan pekerjaan, terutama di dalam pelayanan gerejawi, dan bagaimana ketika kita bekerja dalam pelayanan itu, supaya apa yang kita kerjakan bukan merupakan hal yang berujung kepada kesia-siaan, yang tidak memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Bahkan akan bisa membuat kita menjadi tidak maksimal di dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan itu sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita agar di dalam bekerja, di dalam pelayanan gerejawi terutama, supaya senantiasa ingat untuk berserah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya di dalam suasana awal pekan yang sudah kami masuki di hari yang kedua hari ini, supaya kami senantiasa ingat untuk bekerja demi untuk tetap memelihara, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan kami yang masih dalam kondisi dipengaruhi oleh kuasa sakit penyakit, supaya kami tetap berserah untuk memohon mujizat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.